namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Pungutan liar mengalir sampai jauh. Konon ada di setiap pojok yang menyelenggarakan akan pelayanan publik. Namun mulai sekarang, tikus-tikus kecil hingga besar yang suka main pungli harus hati-hati. Karena sekarang pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta geger. Seorang PNS di kementerian ini tertangkap tangan menerima uang dari sebuah perusahaan yang mengurus perizinan. Kali ini bukan operasi tangkap tangan oleh KPK, melainkan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Suasananya makin gempar tatkala Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyempatkan hadir ke kantor Kementerian Perhubungan. Presiden Jokowi bergegas ke lokasi yang jaraknya hanya ratusan meter dari Istana Negara Jakarta. Kebetulan, Presiden saat itu baru saja memimpin rapat terbatas membahas paket kebijakan menuju reformasi hukum. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Dalam OTT ini polisi menyita uang 17 jutaan rupiah dari ruang pengurusan buku pelaut. Sebagian orang menyebut uang pungli segitu terbilang recehan. Namun jangan salah, totalnya mencapai 95 juta rupiah dan masih ada duit 1 miliar rupiah yang nangkring di rekening tabungan yang disita polisi. Pungutan liar berapapun besarnya tetap durjana. Itulah mengapa Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan lebih mengawasi pelayanan publik. Bahkan uang Rp1 pun akan diurus oleh Presiden. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Perang terhadap pungli pun ditabuh keras-keras. Sapu bersih pungli, itulah topik The Headlines kali ini. Dan kami telah mengundang Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul. Lalu ada Laude Ida, Komisioner Ombudsman. Dan hadir juga Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Yang namanya pungli memang recehan ya, tapi banyak banget gitu, jadi kalau dikumpul jadi nggak recehan lagi. Ya sudah pasti tidak jadi recehan lagi, bukan hanya banyak kalau dikumpul, tapi titik tempat pungli itu terjadi itu bisa jadi ribuan. Dan itu mungkin juga kalau lihat titiknya, lalu kemudian lihat sebarannya, itu juga kejadian dalam waktu itu bisa jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, itu juga bisa jadi ribuan. Coba bayangkan, pintu-pintu itu, pintu perizinan banyak sekali, pintu pelayanan publik itu banyak sekali. Dan sayangnya memang kita terjerembab dalam kesalahan yang sama dan kekeliruan yang sama dan dosa bersama, bahwa orang merasa ini seperti wajar-wajar saja dari dulu. Dan ketika Presiden mengatakan begini, itu mengingatkan kita pada tahun 80-an awal soal pungli. Waktu itu Pak Sudomo yang Mas ya, bagaimana pungli, jadi kemudian istilah pungli itu bukan lagi dianggap sebagai pungutan liar. Pungli itu seperti sebuah istilah kata sendiri gitu ya, jadinya. Lalu kemudian Presiden membuka kembali ingatan kita pada kesalahan-kesalahan ini. Ya, pungli, Presiden mengatakan Rp1 pun saya urus begitu, Mas. Ya, dan juga yang tidak jadi kelihatan. Bukan soal uangnya mungkin bukan soal uangnya saja, karena gini, biasanya perizinan itu kan ada maksudnya, biasanya melindungi sesuatu. Ya, jadi contohnya adalah jalan, timbangan jalan itu. Dengan menyogok uang sedikit, diloloskan kendaraan yang berlebih beratnya. Itu merusak jalan.
merusak jalan itu bisa mungkin 2,5 miliar per 20 km per tahun. Ya, jadi si oknumnya terima uang recehan kecil, tapi publik kerugiannya besar sekali. Ya, nggak langsung terasa, tapi kemudian belum lagi kalau kita bicara pesawat. Ya. Akibat kurang teliti jatuh, ya kan? Kapal kebanyakan menumpang tenggelam, atau yang tidak layak huni jembatan rubuh. Itu semua hanya karena suap yang kecil-kecil tadi itu. Iya. Jadi publik banyak dirugikan karena hal-hal yang kecil-kecil dan kemudian banyak orang sebelumnya ya permisif lah soal itu atau karena kebiasaan. Bagaimana kemudian polisi sesudah Satgas ini? Iya, sebelum Satgas sebenarnya kita juga sudah melakukan sudah ya, Pak, ya, pembenahan. Buktinya sebelum ada yang di Kemenku itu kita sudah menindak dulu supaya jangan nanti bersih-bersih diri dulu bersih-bersih dulu diri dulu. Bersih-bersih diri dulu. Memang ya kita tidak bisa pungkirin pelayanan-pelayanan publik di internal kepolisian khususnya itu rentan sekali untuk terjadi penyimpangan. Sebelum Satgas, bersih-bersih diri Polri sudah dapat berapa, Pak? Ya, kalau di Polda Metro sendiri kan cuma 3 ya, baru cuman ya. Tapi di daerah-daerah lain baru 3 kan? Oh, cuma 3 karena memang pelanggarannya yang bisa ditemukan gitu ya. Walau kita berpikir bahwa pasti masih ada lagi ya. Iya, karena saya yakin di Ombudsman ini banyak sekali pengaduan sebenarnya kan dan sudah berlangsung panjang gitu ya Pak Laudy. Bisa diceritakan sedikit? Ya, saya kira Mbak Nunung sudah punya data dari Ombudsman kan? Oh iya, saya punya ternyata. Jadi itu terbuka untuk umum juga sebetulnya ya. Jadi pengaduan yang di Ombudsman itu sekarang saya kira sudah melampaui, dari tahun ke tahun meningkat. Saya boleh mungkin bacakan sedikit ya, ada statistik laporan dugaan maladministrasi Ombudsman tahun 2016. Ini Januari sampai September begitu ya? Maladministrasi yang dilaporkan di Ombudsman. Yang diadukan ke Ombudsman gitu ya. Jadi ada penundaan berlarut, itu sekitar 11 laporan per hari. Itu instansi 51% itu adalah lembaga penegak hukum. Kemudian yang melanggar prosedur itu sekitar 5 laporan per hari, yang banyak dilaporkan 42% adalah pemerintah daerah. Kemudian tentang suap dan pungli ada sekitar 2 laporan per hari, itu 45% adalah lembaga pendidikan negeri. Agak luar biasa buat saya, alam lembaga pendidikan negeri gitu artinya. Itu baru yang dilaporkan. Itu baru yang dilaporkan. Biasanya kan Ombudsman itu relatif sudah dikenal, tapi relatif banyak yang belum kenal. Kalau belum dikenal saja sudah banyak laporan seperti itu, dan yang berani melaporkan itu jarang juga. Orang nggak mau susah-susah kan? Ya. Biasanya kalangan pebisnis juga jarang melaporkan, karena ketika melaporkan ke Ombudsman, dia punya rasa takut jangan sampai bisnisnya tidak lancar ke depan. Karena dia berurusan lagi dengan orang-orang, instansi yang terkait itu. Tapi pungli yang kecil-kecil itu yang terjadi di sektor pendidikan itu menjadi salah satu perhatian khusus di Ombudsman. Dan cerdas sekali sebetulnya. Ini lembaga pendidikan kita dikelola oleh orang-orang juga yang pada tingkat tertentu integritasnya rendah. Nah, siasatnya itu banyak. Misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru, ada kuota 6 kelas. Itu menyisakan yang terbuka 6 kelas, yang tersisa 1 atau 2 kelas. Itu jatah mereka dari yang bisa dipungut dari luar. Ini pengaduan Pak Laudy yang kemudian ditindaklanjuti disampaikan ke lembaga-lembaga terkait berarti? Iya, setiap pengaduan itu selalu diproses dan kemudian berakhir dengan solusi. Dan pengaduan di Ombudsman itu sebetulnya setelah instansi atasan yang bersangkutan atau pelayan atasan dari pelayan publik bersangkutan mengabaikan pengaduan masyarakat, baru laporkan ke Ombudsman. Dan itu artinya masih jauh lebih banyak lagi sebetulnya, berlipat-lipat, ribuan lipat barangkali itu pengaduan yang tidak dilaporkan ke Ombudsman. Kata Pak Laudy soalnya itu Ombudsman belum terkenal, sehingga pengaduannya juga banyak gitu. Saya juga tidak yakin bahwa orang mau melapor. Jadi itu merepotkan diri sendiri kan untuk memberikan laporan entah ke Ombudsman, apalagi belum terlalu banyak dikenal, apalagi misalnya ke instansi tertentu yang ada langsung hubungannya. Misalnya saya juga segan untuk melaporkan ke kepolisian tentang apa yang dipungut di pinggir jalan untuk sebuah pelanggaran lalu lintas, 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Tetapi kan cerita kita adalah bahwa
ya mungkin benar juga ketika kita interview presiden, ini sudah menjadi budaya yang kemudian ya harus kita mulai lagi untuk betul-betul menghilangkannya. Maka presiden ketika Nunung tadi menyebut 1 rupiah pun, Mas, 1 rupiah pun akan saya urus. Jadi bukan soal besarnya, tapi ini menurut saya sangat menarik untuk menghentak kesadaran kita tentang hal yang tidak benar yang kita lakukan, tapi tidak sadar bahwa itu tidak benar. Kadang-kadang kan soalnya orang berpikir 5.000, 2.000 dengan nilai yang sekarang. Jadi misalnya kalau ada kendaraan, ya kata Mas Bambang tadi betul sekali. Begitu sebuah kendaraan yang melampaui bobotnya diperkenankan lewat hanya karena kasih uang 100.000, tapi jalan itu rusak dan harus diperbaiki miliaran, kan orang harus tahu bahwa itu akibatnya kan, Mas. Oh iya, apalagi masih mending kalau cuma rusak. Kalau penumpang berlebih, kapalnya tenggelam atau jatuh, ya, korbannya akan lebih besar. Tapi ini bukan sedang angkat-angkat tai ayam ya, karena soalnya Satgas Pungli ini cukup tidak cuma sekali kan, sebelumnya juga ada kan? Gitu. Oh iya, itu memang terus dilakukan. Secara internal ada Propam itu yang melakukan, bahkan seperti pelayanan SIM itu ya, di Danmogot lah kita katakan. Itu ada petugas propos yang secara sebulan sekali kita ganti. Karena nanti kalau sebulan dia atau 2 bulan, 3 bulan di situ, nanti dia terkontaminasi juga ya, sehingga kita ganti. Iya. Nah ini adalah untuk menjaga, menghindarin calo-calo. Karena di SIM ini salah satu yang kemudian banyak orang menyebutnya sebagai lahan basah ya Pak Martinus ya. Ya, itu bagian yang sangat rentan sekali dan kita sadarin itu ya. Oke, kita lanjutkan nanti sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.